Oke, sudah puas ya? Akhirnya terjawab ya. Akhirnya terjawab. Cerita terakhir pas kopi. Ya. Oke. Alright. Nah, sekarang kita kasih kesempatan buat teman-teman yang sudah nonton Filosofi Kopi, apakah mungkin ada kesan setelah nonton atau ada pertanyaan yang bisa disampaikan langsung? Tapi tunggu dulu. Ya, Jadi pertanyaan saya belum dijawab. Oke, silahkan dijawab dulu kalau begitu. Jadi kalau di kantor tuh kita kalau ngerjain project biasanya antara 2 sampai 3 project yang kita develop di awal, terus mana yang nyantol duluan sama investor atau sponsor itu kita kerjain duluan. Jadi sebenarnya Filosofi Kopi sama Cahaya dari Timur itu dikerjain bareng-bareng dari 2010-2011 waktu itu, tapi bentuknya masih draft. Terus kita mulai nyelesain Cahaya dari Timur, baru setelah selesai Cahaya dari Timur ada kebuka jalan untuk bikin Filosofi Kopi. Waktu itu sih kita mikirnya kita pengen ngerjain 2 project, yang satu based on true story, yang satu dari novel gitu. Kebetulan juga ini novel, ini buku spesial banget secara personal buat saya sama produsernya Anggia, yang bukan juga istri saya, karena ini buku waktu itu hadiah pertama saya waktu pacaran gitu. Sweet banget ya. Jadi terus Anggia bilang kalau bikinin lah nih Filosofi Kopi, karena dia juga fansnya Dewi Lestari gitu. Ya udah kita kerjain. Jadilah Filosofi Kopi the Movie ya. Nah itu sebenarnya Kopi Tiwus itu ada nggak sih sebenarnya? Aslinya ada nggak sih? Jadi penasaran kan? Jadi kalau Kopi Tiwus sendiri itu kan sebenarnya nama biji kopi yang dinamain oleh si petaninya. Jadi kopi itu sebenarnya dinamain macam-macam. Biasanya kalau kita kenal biasanya origin gitu. Kayak misalnya kopi Toraja, tapi Toraja itu ada Toraja Kalosi, ada Toraja Sapan, atau misalnya biasa dinamain berdasarkan nama tempat. Tapi untuk lebih spesifik biasanya juga bisa dinamain atas nama yang menanam atau nama varietal gitu macam-macam. Jadi ini tuh kopi yang dinamain atas nama yang si penanam, si Kopi Tiwus. Nah sebenarnya kalau di realnya kopi di Ijen ada, tapi nggak ada yang namanya Tiwus. Kalau yang namanya Tiwus ada, kita jual di kedai Filosofi Kopi di Melawai. Oke. Kayak bisa langsung ke sana ini. Langsung ya teman-teman ke Melawai. Penasaran ya, ada Kopi Tiwus. Nanti aku juga mau ke sana coba. Iya. Oke, mungkin dari penonton yang ada di sini pengen menanyakan. Wah, nah sudah ada nih ya. Itu dia. Satu bapak yang sepertinya pecinta kopi juga. Ini pecinta kopi sekali pakai nih. mikrofon. Pegangin dong. Bapak silakan disebutkan namanya Bapak supaya kita kenal semua. Makasih. Saya Edwin. Halo Pak Eden. Kalau enggak, mau tanya 2 boleh ya? 2 pertanyaan boleh? Boleh banget. Yang satu, kalau nanti jadi DVD itu bakal bikin extended cut atau jadi deleted scene aja gitu. Kayaknya ada yang kebuang deh kalau nggak salah perhatiin gitu. Terus yang kedua, itu di bumpernya Cinema Pictures paling depan itu anjingnya siapa sih? Udah itu aja, makasih. Kalau boleh jujur kebuang sekitar 30 menit. Nah, kan? Karena jadi gini, ini kalau kita baca cerpennya, skenario tuh nggak setia sama cerpennya. Iya. Plot kita bongkar, karakter kita tambahin, kita tambah karakter. Tapi juga setelah di editing sebenarnya plotnya editingnya udah nggak setia sama skenario nya, jadi udah dibongkar juga, udah ada beberapa bongkaran. Kalau deleted scene mungkin deleted scene, tapi kalau misalnya extended kayaknya ini aja sebenarnya kita pengennya 100 menit gitu. Ini udah kelamaan Pajangan. sebenarnya. Kalau sebenarnya idealnya film drama kayak gini 100 menit, kita waktu itu masih kepanjangan 15 menit karena memang ada beberapa sequence yang kita juga sadar banget kita menulisnya kurang efektif gitu. Pertanyaan kedua tadi Tadi itu anjingnya siapa? Anjingnya saya sama Gitu ya? Anggia, istri saya di rumah, namanya Cricket. Oke. Jadi dia waktu kita ngerjain Cahaya dari Timur, dia sempat tinggal di kantor. Terus waktu kita mau rilis Cahaya dari Timur, maskot kita apa ya? Terus kalau Feng Shui kan juga bagusnya kan pakai lambang binatang, jadi ya udah dia aja gitu. Itu pose dia kalau nunggu kita
lagi rapat di ruang sebelah, ini dari jendela ngelihatnya gitu. Oke, pertanyaan pertama yang sangat out of the box ya untuk episode kali ini. Oke, sekarang ada yang mau bertanya lagi, mumpung ada. Mungkin kamu bisa ini kali. Oke, silakan. Mbak. Ini Anggia produser Anggia. Selamat datang Mbak Oke, Anggia. selamat datang. Saya ambilkan kursi dulu ya. Makasih. Oke, nah teman-teman ada lagi mungkin ada kesannya setelah nonton film ini bisa disampaikan di sini atau ada pertanyaan? Mungkin ada mengenai film unek-unek gitu apa yang disampaikan. ada yang penasaran ini sebenarnya apa sih, yang ini apa sih gitu bisa langsung ditanyakan di sini. Iya, mungkin bisa dari pemeran-pemerannya juga Betul. kan, dari segi-segi yang lain gitu. Ada siapa? Nah, ada. Kali ini saya yang lari ke atas. Jangan susah-susah. Yang udah lewat. Oke, silahkan namanya siapa dan pertanyaannya. Selamat malam semuanya, nama saya Herja. Selamat malam Mbak Herja. Iya, Mas Angga dan Mbak Anggia di scene terakhir ya yang terakhir kita tonton itu ada ini nggak sih ada apa namanya terinspirasi dari film Chef? Soalnya saya ngait-ngaitin gitu kayaknya sama film Chef yang dia jualan pakai mobil kayak gitu. Terus yang filosofi kopi di Melawi sampai kapan ya? Udah itu aja, terima kasih. Oke, sebenarnya kalau boleh jujur, inspirasi dari chef, yes. Jadi waktu itu ide buat nambahin food coffee fan ini memang dari chef. Tapi kita memang waktu itu lagi nyari apa sih, bagaimana karakter Jody kalau misalnya kita ngikutin cerpen ya, needs-nya dia nggak berubah gitu. Cuma wants-nya dia yang berubah. Wants-nya dia kan dia pengen keluar dari utang, tapi sebenarnya kan needs-nya dia kan berdamai sama dendam dengan ayahnya gitu. Itu kan nggak ada di cerpen. Persoalan itu nggak ada di cerpen. Nah, kita menciptakan itu dan kita butuh penyelesaian. Kalau supaya ceritanya bergerak terus kan needs sama wants karakternya harus berubah. Nah, kita waktu itu mikir yang paling dan harus besar peristiwanya. Waktu itu kita pilih ekstrim banget. Kalau di buku kan mereka akhirnya buka lagi kan si kedai filosofi kopinya. Nah, ini kita bikin dijual. Tapi what's next? Kalau dia nggak dagang kopi lagi, berarti ceritanya nggak akan jadi full circle. Terus ya kita dapat ide dari nonton Chef. Saya sama Anggia nonton Chef. Terus pendekatan ini pendekatannya agak ideologis sedikit lah tentang kayak sosialisme gitu kan. Pak Seno tuh kan pendekatannya sosialis kan. Dia tanam sendiri, dia jual sendiri, dia nikmatin sendiri. Dan lagu yang diciptain sama Robby juga semuanya untuk apa yang ditanam, apa yang diputar di situ. Nah, sisi itu yang mau kita buat ketika Jody nggak cuman akhirnya memaafkan ayahnya, tapi juga men-turn pendekatan berdagangnya gitu, dari yang kedai jadi mobil, dan kopi yang baik harus dibagi. Hal yang kayak gitu sih, sampai akhirnya mereka muter-muter. Yang mungkin kita berpikir kalau ini sukses, mungkin itu jadi peluang untuk ada sequel gitu sebenarnya. Amin. Dan kalau kedainya sampai kapan, kita berencana menjadikan filosofi kopi ini brand yang terus ada. Jadi produk kopinya sustain terus ada. Kita sekarang buka di Melawai sebagai flagship store karena itu lokasi syutingnya. Mungkin dalam tahun ini kita berencana bikin lagi satu flagship di Bali sama di beberapa negara di Eropa gitu. Oke, semoga ya nanti filosofi kopi kayak Starbucks. Starbucks ya, STARBAK ya. Starbucks. Pengennya gitu, tapi nggak 24 jam dan jual biji kopi nggak enak. Gak ada wifi. Gak ada wifi. Tapi ngomongin, mau menaikkan sedikit nih untuk kedai filosofi kopi. Itu apakah kalau yang aku lihat di sosial media itu beneran bayarnya pakai tiket? Atau memang ada berbeda, mau bayar cash gitu bisa atau enggak? Sebenarnya kalau buat sekarang nggak bisa. Oh nggak bisa ya?
kita pengen ngajak temen-temen selain experience sama filmnya, ngerasain juga gitu tempat syutingnya itu kayak apa. Boleh datang, boleh minum kopinya asal udah nonton filmnya. Jadi mau bawa uang 5 juta kita nggak terima. Oke. Yang penting bawa tiketnya kita kasih free coffee. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari kalau sekarang sih dari sore. Oh, dari sore. Soalnya biasanya kalau siang kan banyak yang baru nonton, jadi kita bukanya dari sore sampai malam. Tapi intinya sih sebenarnya kita pengen penonton tuh, sekarang kan film Indonesia tuh kehilangan trustnya dari penonton. Kita pengen ngasih sesuatu yang lebih ke penonton supaya ngajak mereka mau beli tiket gitu. Bahwa tiketnya dia sebenarnya kalau dituker, sebenarnya kalau dihargain nilainya sama yang dia beli. Kayak misalnya berapa sih beli kopi di Starbucks 35.000 misalnya. Nah, kalau bawa tiket ke Filosofi Kopi dia akan dapat kopi dengan harga yang sama. Bisa pilih cappuccino, macchiato, latte atau espresso atau tiwus tubruk. Dia bisa nikmatin yang coffee base pakai perfecto, yang tubruk pakai tiwus. Nah, terus tanggal 13 itu kalau teman-teman jadi penonton di week pertama, kita bikin konser gratis yang bisa masuk cuma pakai tiket. Dan yang akan kita terus lakukan, setiap tiket yang dibeli sama teman-teman, tiket itu adalah jumlah yang akan kita sumbang benih ke petani-petani di Indonesia. Tepuk tangan dong. Ternyata banyak cara untuk kita sama-sama majukan film Indonesia ya. Sama-sama kita juga mengenalkan kopi-kopi Indonesia di film Filosofi Kopi ini. Betul ya Diasa ya? Oke. Dan kemarin kita kan sekarang udah 150.000. Jadi kemarin beberapa hari lalu saya dan Ciko ngasih berapa puluh ribu di Semarang Selatan, dan Rio berapa puluh ribu, 60 ribuan untuk petani di lereng Merapi yang kebunnya hancur karena Budes gembel. Jadi udah sekitar 100.000, hampir 100.000 yang udah kita salurin. Wih, alhamdulillah. Semarang Selatan kota gua. Dari Semarang, Banaran. Oke, bener banget Banaran, enak banget kopinya. Oke. Nah, ada lagi sebelumnya kita lempar lagi Pertanyaan untuk teman-teman. Aku mau tanya ke satu orang ya. Satu orang aku mau tanya nih, kesannya apa nih setelah nonton film Filosofi Kopi? Aku pengen Mbak yang pakai baju biru muda. yang Kalau pasti bisa haus. jujur ya. Halo, suka ngopi Mbak? Aku pengen tahu Mbak, tadi setelah nonton Filosofi Kopi tadi kan keren banget ya filmnya. Mungkin kesannya apa? Mungkin dari acting si pemainnya dan dari alur cerita, silakan Mbak, boleh di-share ke kita. Actingnya bagus sih, Pak Jerika bagus, ganteng. Terus Oke. Itu yang sebenarnya pengen ngomong Rio Dewantara ganteng. Terima kasih. Oke, Oke, jadi terima actingnya kasih ya. bagus. Tadi Ciko Jerikunya ganteng. Yap. Minta foto juga kalau di Ciko Jerikunya ya pasti ya. Julia Estelle cantik, jangan lupa. Iya betul, Julia Estelle. Julia Estelle Aku cantik suka tadi banget. acting Julia Estelle yang pas dia berbahasa Prancis ya, itu keren banget. Coba dipraktekkan. Oke, ada mau tanya lagi soal Filosofi Kopi? Ada lagi satu lagi kesempatan buat teman-teman untuk bertanya atau share. Ya, sharing pengalaman kesannya untuk penonton Filosofi Betul. Kopi kan. Terus Yang mumpung nanya, ada. gini deh, tadi kan udah yang nanya biar Ah. biar seru. Kalau itu nanti kita kasih alamatnya ke kita kirimin goodie bag. Wih, Wih, Tuh, mumpung. Oke. Tadi diingetin tuh dia saya ada Ya. 2 orang, 3 orang ya tadi yang kesannya juga ya, si Bamba itu. Ya. Satu lagi kita Satu kirim- lagi satu akan lagi. dikirimkan goodie bag. Nah, ini kapan lagi goodie bag yaitu Goodie bagnya ntar dibuka Ciko Jeriko. sama Rio Dewanto nggak Ayo apa-apa. siapa yang mau bertanya atau dibitain memberikan pakai. kesannya setelah nonton film ini? Oke. Ada Ada? lagi yang bertanya? Kayaknya malu-malu ya, mesti ditunjuk kayaknya. Mesti ditunjuk. Ayo Van, kayaknya lu pandai untuk menunjuk orang gitu. Oke, tadi ada 2 cewek, 1 cowok. Sekarang aku pengennya cowok. Oh, aku pikir lu milih Waria. Ada nggak di sini? Oke, bapak-bapak yang kayak cowok-cowok yang suka kopi, yang mukanya tegang nih kayaknya nih. Permisi, halo bapak. belum Bapak tentu. mau dikirimin hadiah Di pak? sosmed adanya. Pak, share Kalau mau kesannya kita setelah dari nonton sosmed. Filosofi Kopi, dari alur cerita, dari para pemain. Silahkan.
Oh mbaknya yang semangat, oke mbaknya aja deh, silakan mbak. Ayo mbak, nanti dikirimin jari kecil, gak gede, mukanya gak serem, kok gak ada yang nanya gitu. Badannya segede Joko Anwar gitu kan. Itu kan makanya bener. Halo Mas, saya pengen nanya, kalau misalnya di kedai kopi yang filosofi kopi, itu dapat juga nggak kartunya itu? Dapat, Dapat juga. dapat. Ih seru banget ya dapet ya. Jadi kita benar-benar ngasih treatment yang sama sama experience yang ada di film. Bahkan mungkin kalau Chico sama Jody ada waktu, every weekend mereka yang juga serve kamu gitu. Yang jaga mesin kasirnya Jody langsung, yang bikin kopinya Chico langsung si Ben. Kalau sekarang mau ke sana kebetulan Jody lagi jaga kasir. Nah. Oh, Nah, iya, jadi silakan beberapa ke pengawal. jangan buang tiket ya, langsung menuju ke sana ya. Ya, makasih banyak ya Mas, Mbak. Terima kasih. Terima kasih mbak, ye mbaknya dapat hadiah nanti dikirimkan. Jangan pulang dulu mbak, kita akan catat alamatnya ya. Alamatnya nanti kasih ke kita, nanti kita akan kasih ke Angga dan Anggia ya untuk dikirimin goodie bag ya. Betul. Oke, satu pertanyaan dari saya ya. Ini kan Chico lagi nih, setelah Cahaya dari Timur ini Chico lagi nih jadi pemeran utama. Dia sebelumnya kan emang kita tahu ya dia actingnya udah keren banget gitu. Waktu ngajarin jadi dia barista itu gimana ceritanya? Susah nggak waktu jadi barista? Jadi yang menarik dari teman-teman semua ini kan mereka memang nggak ada yang di casting, tapi kita cuma minta, oke lo nggak di casting, Rio lo dapet, jadi lo mau nggak jadi Jody, mau, Chico lo mau nggak jadi Ben, mau, Julie lo mau nggak jadi El, mau, oke, syaratnya cuma satu, kasih waktu ke kita sebagai filmmaker untuk bisa develop karakter bareng sama kalian. Nah ini yang sekarang sebenarnya mahal banget ada di aktor sama aktris Indonesia, bahwa ketika mereka mau ngasih waktu yang cukup panjang untuk develop karakter bareng sama skrip sama director dan produser. Chico tuh mereka bertiga tuh sekolah kopi, sekolah barista. Mulai dari bulan September, kita syuting di Januari, jadi September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan mereka belajar soal kopi, mulai dari mereka sekolah tentang appreciation, terus brewing, cupping, terus kita bikin mereka ikut tour ke berbagai tempat, mulai dari pabrik kopi di Semarang, terus kebun kopi yang hancur di Merapi. Jadi mereka bisa dapat sense-nya, oh kopi itu nggak sesimpel yang kita bayangin, cuman cairan panas di dalam cangkir gitu, tapi ada proses panjang yang juga nggak sederhana dan penuh perjuangan. Sehingga dengan kayak gitu kan mereka paham banget konteks apa yang mau kita bicarain di film. Chico tuh kenapa kita pilih, karena dia selalu punya rasa insecure sama dirinya sendiri kalau dia ngadepin skrip baru, sehingga dia selalu bilang kalau gue mau bikin film gue butuh waktu yang panjang untuk bisa masuk ke dalam karakter tersebut. Ini beda banget sama banyak aktor di mana lo mau syuting kapan, kalau bisa secepatnya gitu. Nah Chico tuh enggak kayak gitu, itu yang membuat kita nyaman sekali kerja sama Chico sebenarnya gitu. Dan kemudian di sini dia bilang gue mau belajar lebih dari sekedar jadi orang di depan layar. Akhirnya kita ngajak dia dan dia jadi co-producer yang dia ikut meeting kreatif sebagai seorang produser, tapi besoknya dia ikut reading sebagai pemain, besoknya lagi dia ikut workshop sebagai barista, terus nanti besoknya lagi dia ikut kita presentasi ke sponsor gitu-gitu, terus dealing sama kru. Dia dedikasi dia di sini gede banget sih. Luar biasa. Luar Udah biasa. terlihat ya. Terbukti ya, semua hasil kerja keras semua yang terlibat di film ini terbukti di filmnya yang sudah kita saksikan ya. Bagus banget. Gitu. Dan chemistry-nya Rio sama Chico tuh didapat banget di situ. Dan juga sama El, Julie Estelle. Pegangannya Iya. El sekarang ya. Julie Estelle, El gitu. Oke, baik, terima kasih. Akhirnya kita tutup kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih Mbak Gia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih, pokoknya nanti yang tadi sudah bertanya langsung share alamat lengkap ya. Jadi kalau perlu mungkin sekalian pakai kode pos. Ya, dan nomor telepon. Dan nomor telepon, Iya, nomor telepon juga. Jangan lupa.
Dan terima kasih yang sudah menonton Filosofi Kopi di Rumah Film Indonesia dan mengikuti Cinema Talk hari ini. Terima kasih untuk Gus Apex. Terima kasih sekali lagi Mas Angga, Thank you. Bang Gia sebagai produser dan juga sebagai sutradara Mas Angga. Oke, saya Desa Adisra. Saya Ivan dan jangan lupa momen ini harus di-share di sosial media kalian dengan mention Blitz Dan Megaplex. juga hashtag Rumah Film Indonesia dan hashtag lagi Cinema Talk. Terima kasih. Terima kasih semuanya. teman-teman, selamat Thank you. malam. Semoga Sampai jumpa kita bisa ketemu lagi di Cinema Talk ya. berikutnya. Terima kasih. Ayo kita sama-sama bareng-bareng ke Filosofi Kopi Melawai. Yap, jangan buang tiketnya ya.